Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Walaupun rindu sekali sama teman-teman nih yang lama sudah tidak jumpa. Mungkin ada beberapa teman-teman yang jumpa dengan Pak Lukman ketika green therapy. Ayo yang belum ikutan green therapy, ikut, ayo bisa ketemu dengan Pak Lukman. Oke, kali ini Pak Lukman akan memberikan home challenge kembali kepada teman-teman semua yang di rumah. Bikin sulit nggak ya? Enggak teman-teman, sesuai dengan tugas kegiatan teman-teman untuk outbound ya. Selanjutnya teman-teman akan belajar di kelas atas tentang P3K dasar. Nah, P3K dasar ini dimana P3K ini sangat berfungsi ketika teman-teman di rumah ada masalah, misalkan kepotong pisau, atau kena luka bakar, atau yang lainnya, jatuh dari tangga, sampai jatuh dari kendaraan ya, bermotor seperti itu, terjeduk sama dinding seperti itu, bisa saja hal-hal akan terjadi dari mulai bocor sampai luka terbuka, tergores, dan banyak yang lainnya. Oke, pengen tahu gimana kegiatan selanjutnya? Ikuti Pak Lukman terus. Oke, baik teman-teman semuanya, kali ini Pak Lukman akan memperkenalkan beberapa saja untuk jenis alat medis ya, alat-alat kesehatan yang sering bermanfaat ketika teman-teman di rumah atau para dokter, para perawat gunakan di rumah sakit. Salah satunya kita akan belajar tentang luka terbuka. Nah, hari ini Pak Lukman akan ambil beberapa jenis kaca steril ya. Nah, ini kaca steril ya. Ini kaca steril, sama ini juga kaca steril ya. Ini ada yang udah instan, ada yang mereknya Hansaplast atau apa yang lainnya ya. Walaupun tidak akan memberikan merek ya. Seperti ini contohnya. Dalamnya seperti apa? Kita akan contoh buka dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini untuk perkat ya. Nah, kita selanjutnya ada kasa gulung. Nih kasa gulung ini, kasa gulung ada yang 10 cm, ada yang 5 cm. Ini yang 10. Kalau teman-teman pengen yang 5, berarti teman-teman harus motong di tengahnya gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan biasanya seperti itu. Ini hanya untuk membalut luka ya, untuk membalut luka, mengencangkan luka seperti itu. Ya, selanjutnya ada kandungan iodin ya. Ada kandungan iodin di sini untuk antiseptik. Selain perlengkapan yang cukup sederhana ini, teman-teman, ada perlengkapan tambahan juga seperti alkohol yang 70% ataupun yang berupa Revanol. Cuma Revanol ini untuk luka lama seperti luka borok, luka bisul ya, yang bisul nggak sehari 2 hari sembuh ya, dan yang lainnya. Intinya luka lama untuk Revanol. Baiknya kita akan coba nanti untuk simulasi ya. Kita akan tahu luka terbuka seperti apa. Kita lihat video berikut. Awas jatuh. Waduh, ini sih kayaknya luka. Wah, parah ini lukanya nih. Harus segera dibalut ini. Langkah pertama adalah cuci luka yang terbuka tadi dengan air mengalir. Aduh, perih. Tahan walaupun perih ya, karena luka yang dibalut harus bersih. Selanjutnya kita cari alat P3K tadi. Setelah menyuci bersih luka, teman-teman harus pahami kita sedang
belajar tentang P3K dasar, pertolongan pertama pada kecelakaan dasar. Pertolongan pertama, bukan penyembuh, ya. Pertolongan pertama. Nanti akan ada pertolongan kedua dari rumah sakit terkait atau klinik terkait, ya. Langkah kedua, teman-teman harus perhatikan dari kasa steril, ya. Kasa steril itu adalah kasa di mana si kasa ini tertutup, tidak terbuka, ya. Kalau ini terbuka, kalau kasa tertutup, ya, kita pakai kasa steril yang tertutup, ya. Ingat teman-teman, kalau bisa teman-teman sebelum memegang kasa, teman-teman harus pakai sanitizer atau alkohol untuk menetralkan atau agar tangan teman-teman tidak ada bakteri, ya. Nanti bukannya malah menyembuhkan, malah membuat sakit. Nah, selanjutnya teman-teman beri iodin, ya. Beri iodin, mereknya bebas, ya. Walaupun cari contoh kecil, ya. Mereknya orang ini Papua nih yang buatnya. Kenapa? Namanya betadin nih. Ya, kalau orang Indonesia yang buat ini bujangdin bisa jadi. Bercanda teman-teman. Oke, selanjutnya kita pakai iodin, ya. Karena ini masih segel, kita buka dulu segelnya. Nah, buka segelnya. Nah, selanjutnya tidak memberikan iodin ini secara ke luka gini, ya. Selain akan membuat benyenyeh luka, atau benyenyeh itu dalam konteks lama kering, ya. Biasanya berair-air terus. Maka untuk iodin ini diteteskan beberapa tetes di kasa. Nah, kemudian ambil pojok kiri dan pojok kanan, satukan. Terus teman-teman semuanya totolkan seperti ini. Mulainya dari tengah, ya, dari luka, ya. Aduh, perih, ya. Mulai dari luka sini, melingkar terus keluar, ya. Melingkar terus keluar. Pak, kenapa harus dari dalam keluar melingkar? Kenapa? Karena kita mulai dari luka dulu. Kalau kita mulai dari luar, nanti akan ada bakteri-bakteri yang lain masuk ke dalam luka, ya. Kita pakai dari dalam keluar. Nah, sesudah teman-teman memberikan iodin, maka selanjutnya teman-teman harus membalutnya. Membalutnya juga tidak menggunakan bekas yang tadi. Ini kemungkinan ada kotoran juga karena sudah keliling di pinggiran sini. Selanjutnya, teman-teman pastikan bahwa teman-teman menggunakan kasa steril yang baru. Nah, contohnya ini, ya, yang baru, ya, kasa steril yang baru. Dan teman-teman usahakan kasa steril ini menutup lukanya. Nah, seperti ini, ya. Menutup lukanya seperti ini. Baik teman-teman, sebelum ditutup, teman-teman boleh memberikan beberapa titik iodin, ya, beberapa titik iodin, jangan terlalu banyak, untuk menjaga luka bagian dalam. Nah, seperti ini. Ini sudah tertutup semua, ya, teman-teman, lukanya. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan kasa gulung. Nah, kebetulan ini ada yang 10 cm, kita gunakan kasa gulung yang 5 cm. Caranya bagaimana? Kita harus memotongnya. Sebelum memotongnya, teman-teman harus menetralkan terlebih dahulu atau mensterilkan terlebih dahulu gunting yang kita potong, ya. Nah, kita sterilkan. Setelah steril, teman-teman, kita potong kasa gulung ini menjadi kurang lebih 5 cm. Oke, baik teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman menggulungnya. Teknik menggulungnya bagaimana? Kita pindahkan dulu alkoholnya. Nah, teknik menggulungnya, untuk gulungan ini tidak dilepas, ya teman-teman, ya. Taruh seperti ini, simpan seperti ini. Terus gulung seperti ini, pelan-pelan, tidak terlalu keras, ya teman-teman. Karena kalau keras nanti akan menghambat peredaran darah. Nah, seperti ini. Lihat. Nah, pertolongan ini sebetulnya yang sering digunakan oleh para medis, rumah sakit, klinik, atau yang lainnya, ya.
Ingat ya, tidak terlalu keras ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah rapi, nah di sini biasanya suka ada sisanya. Teman-teman teruskan saja ya. Nah, kesulitannya teman-teman di sini perekatnya. Perekat bisa menggunakan apa saja. Bisa yang menggunakan perekat Hansaplast atau yang sudah instan seperti ini yang tidak memotong-motong. Adapun perekat Hansaplast yang semuanya leman, nggak ada bagian tengah ini, nanti Pak Lukman akan jelaskan. Nah, Pak Lukman akan jelaskan karena kalau yang instan ini dia biasanya untuk luka kecil, ya. Dia ada kayak seperti rasanya bagian tengah. Kalau yang untuk perekat sebetulnya semuanya lem kiri dan kanan seperti ini. Contohkan, Pak Lukman contohkan perekatkan di sini. Nah, ini sudah merekat ya. Ini darah pun mengalir, tidak terlalu keras kan. Nah, begitu teman-teman. Ketika teman-teman ada masalah di luka terbuka akibat terjatuh ataupun yang lainnya, maka teman-teman harus mengantisipasinya. Dengan apa? Dengan di rumah teman-teman punya P3K pribadi ya yang selalu tersedia di dinding, ada P3K dinding ya, isinya minimal teman-teman ada P3K dasar ini. Begitu teman-teman. Mana ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan langsung saja dikonfirmasi ke nomor di bawah ini. Ini. Ya, betul itu nomornya. Oke, selanjutnya teman-teman, Pak Lukman akan memberikan tips lanjutan ketika teman-teman terkena minyak panas, terkena air panas dan yang lainnya. Langkah pertama, teman-teman harus mengaliri tangan atau bagian tubuh teman-teman yang kena air panas itu dengan air mengalir, bukan dibalut seperti ini. Berbeda. Kalau kena luka bakar, teman-teman harus segera mengaliri air ya kepada bagian tubuh yang terkena air panas atau minyak panas tadi. Dengan satu catatan, lukanya itu tidak terbuka ya teman-teman ya, lukanya tidak terbuka ya. Kenapa? Itu sangat ampuh mengurangi luka bakar. Kalau misalkan kena air panas, kena minyak goreng itu kan luka bakarnya sungguh tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman langsung cepat, maka luka bakar itu tidak akan terjadi begitu parah. Begitu teman-teman, contoh pengaliran seperti apa nanti Pak Lukman kasih. Iya, nyambung yang tadi ya teman-teman ya. Ketika teman-teman terkena air panas, minyak panas atau luka bakar ya gitu ya, kena yang panas-panas itu, secara garis besar nanti akan ada iritasi pada kulit ya, luka bakar pada kulit tergantung dia panasnya sebagaimana berapa derajat. Nanti akan memerah. Nah, menghindari dia menjadi punya air di bagian dalam kulit ini, caranya ketika teman-teman terkena air panas, minyak panas, langsung dialiri dengan air. Contohnya seperti ini, ya. Nah, dialiri dengan air yang mengalir, ya. Tidak dalam air yang diam. Kalau air yang diam malah menambah. Kalau di air yang mengalir kayak seperti ini, teman-teman, ini akan membuat sebagian kulit teman-teman ini dingin, ya. Atau seperti itu, teman-teman. Nah, seberapa lama Pak? Ya sesanggup teman-teman aja gitu kan. Aduh ini masih panas lagi. Oh udah selesai ini. Pas diangkat panas lagi. Ya udah seperti itu. Mau 15 menit, mau 20 menit, mau 25 menit, setengah jam, bahkan mungkin 1 jam kalau luka bakarnya parah ya. Begitu teman-teman semuanya. Nah, Pak Lukman dapat pengalaman itu pernah waktu nganterin tetangga, ada yang terkena kaca di sininya belah, pokoknya uratnya itu pada keluar ya, darahnya itu sampai Pak Lukman balut tekan, sistemnya balut tekan namanya, itu darahnya tidak mengalir, tapi balut tekan itu nggak lama ya, kalau misalkan lama-lama dia akan busuk ya. Jadi pas masuk UGD itu teman-teman ada satu bapak-bapak ya bapak-bapak lah gitu, usianya kemungkinan antara 40-45an ya. Itu tuh dari ujung kepala ya, muka sampai ke badan, sampai ke paha, sampai ke kaki, itu semuanya luka bakar yang cukup serius. Itu tingkat 1 gitu, udah
parah banget lah kalau Pak Lukman yang ngeliat itu, geli banget. Kenapa? Karena dia tersiram oleh presto, dia buka, prestonya meledak, airnya itu ke badannya, semua luka bakar. Nah, itu di rumah sakit diplepetin. Itulah SOP di rumah sakit itu, diplepetin teman-teman. Makanya teman-teman kalau misalkan kena luka bakar, saran Pak Lukman seperti itu, langsung ke air mengalir seperti tadi, seperti ini, selama teman-teman nyaman, dan insya Allah luka bakar itu tidak parah. Begitu teman-teman, pembelajaran dari Pak Lukman untuk hari ini, yang Pak Lukman bisa sharing. Semoga teman-teman bisa mengerti, dan boleh teman-teman mencoba di rumah apabila ada alatnya, dan kirim ke Pak Lukman untuk fotonya ya, melalui email begitu. Sini di bawah sini emailnya. Nah, selanjutnya teman-teman akan belajar di home challenge-nya itu ngapain ya? Teman-teman, ada jungle cooking. Di materi selanjutnya kita akan bakar apa? Tungguin nanti aja ya. Tungguin, bukan tungguin. Nanti aja, oke? Dadah, terima kasih. Assalamualaikum. Nggak ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.